Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh Pesantren Ramadan SDIT Bina Insani. Hari ini kita akan belajar tentang riya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan tentang materi hari ini, Bu Damar ingin bercerita tentang beberapa anak yang sedang bermain bersama-sama. Nampak ada Ali dan Ahmad sedang mendengarkan cerita Rian tentang mainan barunya. Mainan barunya berupa mobil-mobilan berwarna merah yang tampak sangat indah. Wah, mainanmu bagus sekali. Pasti harganya mahal ya. Tentu saja. Makanya nggak boleh sembarangan dimainin. Rian terus saja bercerita tentang mainan barunya itu. Ali dan Ahmad hanya bisa melihatnya tanpa berani memegang. Sampai akhirnya mereka pun pamit untuk pulang. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Alif, teman mereka yang lainnya. Ternyata Alif sedang mencari teman untuk bermain. Aku mencarimu, Mat. Ada apa, Liv? Yuk main ke rumahku, kita main robot-robotan bersama-sama. Aku boleh ikut main. Nanti mainanmu rusak loh. Kalau sering dimainin. Gak akan. Kalau kita hati-hati dalam bermain, pasti mainannya tidak cepat rusak. Alif dan Ahmad pun kemudian bermain bersama-sama dengan riang. Di situ ada dua kejadian yang sangat berbeda. Sesuai dengan hadis dari Ahmad, Baihaqi, dan Tabrani yang mengatakan, jauhilah oleh kalian syirik kecil. Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan syirik kecil tadi? Tanya para sahabat, yaitu riya. Lalu, apa itu riya? Riya adalah melakukan amal perbuatan yang tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ditujukan untuk mencari pujian manusia lain. Riya sendiri merupakan perbuatan yang tercela. Apa perbuatan tercela itu, anak-anak? Perbuatan tercela adalah perbuatan yang tidak baik. Contohnya seperti ini. Ada orang kaya yang sedang membagikan uangnya kepada fakir miskin. Sembari membagikan uangnya, dia berkata, nanti kalau ada orang yang tanya, katakan, dari saya ya. Saya hebat kan? Nih, saya bermurah hati memberi uang padamu. Dia selalu mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikannya kepada orang lain. Lalu, sebaiknya bagaimana ketika kita akan beramal ya anak-anak? Ketika kita akan beramal, sebaiknya kita meluruskan niat kita dan menjaga niat kita hanya karena Allah. Dalam suatu hadis dikatakan, innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Ketika kita berniat karena Allah, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Ketika kita ingin dipuji orang, maka itulah yang akan kita dapatkan. Bukan kasih sayang dari Allah atau rahmat dari Allah. Misalkan, orang ini bercerita kalau dirinya hebat, pendidikannya bagus, uangnya banyak, hartanya melimpah, dia selalu mengatakan itu pada orang-orang. Orang-orang banyak yang kagum kepadanya.
Tetapi itu semua tidak ada artinya di mata Allah. Ketika ada orang yang berbuat riya, ada juga orang yang kebalikannya, selalu berbuat dengan ikhlas. Apa sih perbedaan amal ikhlas dan riya? Amal ikhlas itu adalah amal semata-mata karena ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalau riya, orang itu beramal karena ingin dilihat dan dipuji orang lain, sehingga dia ingin selalu nampak baik di mata orang lain. Contohnya seperti ini. Ketika mau ngaji, mau membaca Al-Quran, dia harus pamer selfie dulu, lalu dipamerkan kepada orang lain. Atau ketika dia akan memberi sedekah, kalau dia tidak ada yang melihat, dia tidak mau bersedekah. Tetapi kalau ada orang yang melihat, maka sedekahnya dibanyak-banyakin. Tetapi akan menjadi malas ketika tidak ada orang yang melihat. Ketika pergi umroh ke Tanah Suci, dia akan banyak foto, selfie, dan dikirimkan ke media sosial. Ke Facebook, ke Twitter, ke IG, supaya tujuannya adalah supaya orang banyak yang tahu kalau dia pergi berumroh. Kalau tidak ada yang melihat, maka dia melakukan ibadah itu dengan malas-malasan. Atau ketika orang itu mau melaksanakan sholat, ketika sedang diawasi orang, ada yang melihat, maka dia sholat dengan sangat kusuk, dengan sholat yang lama, sujudnya lama, rukuknya lama. Tapi kalau tidak ada yang melihat, maka dia akan sholat cepat-cepat saja. Yang penting sudah melakukan sholat dan gak ada maknanya sholat itu. Atau ketika dia ngaji, ketika banyak orang, ngajinya dikerasin, suaranya dibagus-bagusin. Tetapi kalau gak ada orang yang melihat, maka dia menjadi malas untuk mengaji. Itu adalah contoh-contoh perbuatan riya yang ingin selalu terlihat orang lain dan selalu nampak bagus di mata orang lain. Apa akibat dari riya? Dikatakan dalam surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Dan kami tunjukkan pembicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik. Lalu kami jadikan dia terbuang seperti debu yang berterbangan. Jadi, ketika kita beramal solih, tapi dengan cara riya, maka di hadapan Allah itu tidak ada artinya, seperti debu yang mudah berterbangan ketika mendekati kita. Jadi tidak ada harganya sama sekali. Kenapa seperti itu? Ketika perbuatan riya, itu biasanya bisa menyakiti saudara kita, bisa membuat sakit hati, bisa membuat kecewa, bisa membuat malu. Makanya kita dianjurkan untuk menjauhi perbuatan riya atau pamer. Baiklah anak-anak, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa membawa kemanfaatan dan bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunda berharap kalian tetap semangat menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Puasanya penuh, tidak ada yang bolong ya. Tetap rajin membantu orang tua, rajin mengaji, dan pastinya kita akan menjadi insan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.